Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Khalil dari Prodi Sosiologi dengan NIM 001. Ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Sosiologi Kontemporer. Postkolonialisme dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil objek bahasa. Bahasa dalam konteks postkolonialisme adalah alat yang sangat penting karena kolonialisme tidak hanya menjajah wilayah, tetapi juga bahasa dan cara berpikir masyarakat. Setelah masa penjajahan, bahasa tetap menjadi medan konflik identitas, kekuasaan, dan budaya. Ada beberapa hal yang penting terkait bahasa postkolonialisme. Yang pertama, ada bahasa penjajah sebagai bahasa resmi. Banyak negara pasca kolonial tetap menggunakan bahasa penjajah seperti Inggris, Perancis, Belanda sebagai bahasa pemerintah, bahasa hukum, bahasa pendidikan, dan bahasa internasional. Contoh halnya, negara India masih menggunakan bahasa Inggris secara luas, dan Indonesia meski bahasa Belanda tidak lagi digunakan, banyak istilah hukum atau administratif berasal dari Belanda. Penghilang bahasa lokal, penjajah seringkali menekan atau melarang bahasa lokal. Akibatnya, banyak bahasa daerah terpinggirkan atau punah. Generasi muda lebih memilih bahasa nasional atau internasional karena dianggap lebih keren atau lebih maju. Yang ketiga, ada bahasa sebagai alat perlawanan. Beberapa penulis dan aktivis postkolonial menggunakan bahasa lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap dominan kolonial. Sastrawan Indonesia seperti Pramudia Anantor menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi alat perjuangan identitas. Yang keempat, ada hibriditas bahasa. Dalam dunia postkolonial muncul campuran antara bahasa lokal dan bahasa penjajah. Ini disebut bahasa hibrida. Contohnya Singlish di Singapura, bahasa Inggris dan bahasa lokal menjadi campuran bahasa. Terus ada bahasa Jaksel, bahasa Indonesia dicampur Inggris yang kadang dianggap prestis. Yang kelima, ada bahasa dan kelas sosial. Penggunaan bahasa penjajah sering dikaitkan dengan status sosial tinggi, misalnya orang yang fasih berbahasa Inggris dianggap lebih terpelajar atau modern. Aspek budaya bahasa merujuk pada hubungan erat antara bahasa dan budaya dalam kehidupan suatu masyarakat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga pembawa, pelestari, dan pembentuk budaya. Dan analisis yang saya cari yaitu bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, keragaman budaya sangat mempengaruhi penggunaan dan pengembangan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga menyerap banyak unsur sebagai dari berbagai daerah. Salah satunya bahasa sebagai cermin nilai nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan tata krama yang kuat dalam budaya lokal. Misalnya pembuatan kata Anda, Bapak, Ibu, atau Saudara menunjukkan penghormatan terhadap lawan bicara. Dalam bahasa Jawa, struktur tutur seperti ngoko dan krama mempertegas nilai sosial berdasarkan usia dan status. Bahasa sebagai penjajah tradisi lisan. Banyak warisan budaya Indonesia disampaikan secara lisan melalui bahasa seperti pantun, cerita rakyat, syair, dan peribahasa. Contohnya peribahasa seperti bagai air di daun talas. Tidak hanya memperkaya kosakata, tapi juga mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Bahasa dan identitas budaya. Bahasa daerah seperti Sunda, Batak, atau Bugis bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga simbol identitas suku. Penggunaan bahasa di daerah di rumah, upacara adat, atau lagu daerah memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri. Terus ada hibriditas dan perubahan bahasa. Pengaruh globalisasi, penciptaan hibriditas bahasa seperti penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, contohnya ngecek, meeting, deadline. Fenomena ini menunjukkan pergeseran budaya masyarakat urban yang semakin terbuka terhadap budaya luar, namun juga berisiko melemahkan bahasa asli. Lalu ada bahasa sebagai alat integrasi. Bahasa Indonesia menyatukan ratusan etnis dan bahasa lokal di Indonesia. Ia berfungsi sebagai jembatan antar budaya, memperkuat integrasi nasional, namun tetap memberi ruang bagi institusi bahasa daerah. Mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.